memuji luar biasa. Ayo kita sapa dulu nih, apa kabar? Apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Hahaha. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau ibadah Kamis ceria. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu, berikan kami hati yang mau siap untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, anak-anak, kita masih terus memuji Tuhan meskipun jatuh. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Salibnya kebanggaanku, kemana-mana pun aku pergi. Yesus hidupku, meskipun jatuh. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Salibnya kebanggaanku, kemana-mana pun aku pergi. Yesus hidup. Kemana-mana pun aku pergi, kemana-mana pun aku pergi. Yesus hidupku. Yesus adalah hidup kita. Oke anak-anak, masih semangat memuji Tuhan. T-A-A-T, taat.
ini kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami sudah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami tak siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Hahaha. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lalu sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan Yesus, hati kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya. Minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan tentang orang-orang yang tidak taat. Tidak taat berarti tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang yang taat. Nah, kalau minggu kemarin yang tidak taat sama perintah Tuhan siapa? Adam dan Hawa. Dan akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Di dalam Alkitab ada orang yang taat. Hah? Taat siapa dia? Dia biasanya disebut Abraham. Siapa yang namanya Abraham di sini? Gak ada ya? Nah, di dalam Alkitab ada seorang bapak namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham ini, anak-anak, waktu itu dia dipanggil oleh Tuhan dan disuruh pergi. Dia dari tanah Ur Kasdim. Dia disuruh pergi sama Tuhan. Waktu itu dia sedang berada di tempatnya, di rumahnya, tetapi Tuhan tiba-tiba berfirman, Abraham, anakku, pergilah. Disuruh pergi anak-anak. Waktu itu dia disuruh pergi, maka ketika dia mendengar itu, siapa yang berbicara? Ternyata yang berbicara pada waktu itu adalah Tuhan. Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi. Pergi kemana ya? Ada yang tahu? Abraham juga tidak diberitahu pergi kemana, tetapi disuruh pergi dari tanah Ur Kasdim, dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, disuruh pergi sama Tuhan. Disuruh pergi dan gak bawa apa-apa. Loh, gimana?
disuruh pergi belum tahu tempat dan juga nggak bawa apa-apa. Nah, anak-anak, tetapi Abraham, Bapak Abraham waktu itu, dia ketika disuruh sama Tuhan untuk pergi, dia mendengar. Ketika Tuhan berkata, Abraham, pergilah. Abraham mendengar. Disuruh pergi. Lalu Abraham pergi membawa istrinya. Dan ada yang ikut bersamanya waktu itu. Namanya Lot. Nah, ketika dia pergi, dia tidak tahu kemana, dia harus pergi kemana. Tetapi dia tetap menuruti apa yang Tuhan suruh. Disuruh Tuhan apa? Untuk pergi. Sudah diberitahu belum ya? Pergi kemana? Pergi ke mall? Enggak. Pergi kemana dong? Ke sekolah? Bukan. Pergi kemana ya? Kalau anak-anak kan sering disuruh sama mama. Disuruh apa? Pergi mandi. Disuruh pergi sekolah. Disuruh pergi apa lagi nih? Disuruh pergi ke warung. Disuruh kemana lagi ya? Suruh bermain. Tetapi waktu itu anak-anak, Abraham bukan disuruh main, bukan disuruh ke sekolah, bukan disuruh pergi ke warung untuk belanja, tetapi dia disuruh pergi sama Tuhan. Dan dia tidak tahu Tuhan suruh kemana. Tetapi Bapak Abraham dengan percaya, dengan taat, dia pergi waktu itu. Dia pergi karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Jadi dia melakukannya, dia pergi. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Ketika Bapak Abraham ini menuruti apa yang Tuhan mau, maka Bapak Abraham ini diberkati oleh Tuhan. Yang tadinya dari rumah nggak bawa apa-apa selain bajunya yang dipakai, selain membawa istri dan juga keponakannya waktu itu, yaitu bernama Lot. Nah, ketika dia sudah pergi dan dia tidak tahu kemana, tetapi dia taat. Apa anak-anak? Taat. Dia pergi karena siapa yang menyuruh? Tuhan. Tuhan menyuruh dia pergi dan dia pergi. Nah, setelah itu anak-anak, tadinya dia bawa apa nggak ya? Nggak bawa apa-apa, nggak bawa emas, nggak bawa uang, apalagi nggak bawa mainan, tetapi hanya pergi dengan pakaian yang di badannya. Nah, tetapi anak-anak tahu nggak? Waktu itu ketika Abraham sudah taat, dia pergi, Tuhan memberkati Abraham. Tuhan memberikan banyak harta, memberikan banyak orang-orang yang mengikuti, banyak orang-orang yang bekerja kepada Abraham waktu itu. Bahkan dia memiliki banyak ternak, banyak peliharaan, banyak kambing domba. Nah, Tuhan memberkati Abraham. Kenapa? Karena Abraham taat. Apa? Taat. Mau menurut, mau melakukan ketika Tuhan suruh. Tuhan suruh pergi, Abraham pergi. Meskipun saja tidak bawa apa-apa, tetapi ternyata Tuhan memberkati Abraham. Nah, anak-anak, tadi sikap Abraham mau mendengar. Selain mendengar, mau melakukan dan taat. Kan biasanya anak-anak kalau dipanggil, biasanya mendengar. Halo Noni, iya. Tapi ketika dipanggil tidak berdiri dari tempatnya, tidak langsung, iya apa mah? Halo, Cici, sini Cici. Iya ma, bentar ya. Nah, coba kalau seperti itu taat tidak? Tidak taat. Itu namanya hanya mendengar dan tidak melakukan. Kalau dipanggil, halo, Koko di mana Koko? Iya ma, ada apa ma? Nah, itu namanya taat. Datang bertanya, ada apa ma, ada apa pa,
Halo, Dodi. Iya Bu Guru. Kenapa Ibu Guru? Ibu Guru memanggil saya. Nah itu namanya taat. Tetapi ada orang juga yang taat. Contoh nih Cici dipanggil. Cici, iya Ma, bentar lagi main. Cici, iya Ma. Tapi masih di tempat, tidak pergi, datang kepada mamanya dan bertanya, ada apa Ma? Kenapa memanggil saya, memanggil Cici? Berarti itu sikap tidak taat. Tetapi kalau Dodi, iya Ma, iya Bu Guru, iya Papa, ada apa? Nah itu namanya sikap yang taat, mendengar dan melakukan. Nah anak-anak, seperti kata firman Tuhan juga di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Ayo sama-sama yuk. Amsal pasal 13 ayat 13. Ayat 13 firman Tuhan demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Oke, sekali lagi ya. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Jadi yang taat dia akan menerima balasan yang baik. Tetapi yang tidak taat, ia akan menerima balasan yang tidak baik. Jadi pilih mana? Taat apa tidak taat? Pilih taat dong. T-A-A-T, taat. Oke anak-anak, itu saja firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ayat firman Tuhannya dihafal. Bagi yang sudah menghafal, nanti di share, direkam ayat firman Tuhannya melalui video, kirim sama Ibu Guru. Oke, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar firman Tuhan, ketaatan. Ajari kami untuk taat kepada Papa Mama, kepada Ibu Guru, kepada Tuhan Yesus. Ajari kami menjadi anak yang mendengar dan melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, kita sudah selesai ibadah, kita mau berdoa. Ayo semua lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah beribadah dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami hingga selesai. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya jika video ini memberkati.